Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Wulandari dengan NIM 092. Saya Nusbadia Wulandari dengan NIM 094. Saya Nadia Ganzazara dengan NIM 105. Saya Tiara Mulia dengan NIM 089. Saya Naura Zabrizat Asoka dengan NIM 066. Saya Yolanda Cika, NIM 083. Di sini kami akan berdiskusi mengenai demokrasi. Kan kita lagi bahas demokrasi nih. Demokrasi itu punya beberapa definisi yang universal. Jadi nggak cuma satu definisi aja. Kalau dari aku sih mengutip dari Kuncoro Purwo Pranoto, demokrasi itu sistem yang mendorong rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Kalau dari kalian ada yang menambahin nggak? Kalau dari Aristoteles itu demokrasi adalah kebebasan tiap warga negara. Kebebasan itu digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Aristoteles menjabarkan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan dan prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena melalui kebebasan, tiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Kalau menurut Aristoteles itu. Nah, ngomongin demokrasi nih, kalian ada yang tahu nggak sejarahnya demokrasi itu gimana? Kalau demokrasi itu sih dari masa ke masa itu ada 4 tahap perkembangan. Jadi yang pertama itu disebut demokrasi parlementer, ini berlangsung mulai dari tahun 1945 sampai 1959. Jadi demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir pada tahun 1959. Demokrasi parlementer ini merupakan sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Tetapi di sini ada minusnya dari demokrasi ini, yaitu konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu 1955 ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara asing. Pemilu ini juga diikuti lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang selanjutnya itu di tahap berikutnya ada di perkembangan berikutnya ini ada namanya demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini merupakan sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Lalu demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin ini adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Lalu ada demokrasi Pancasila Orde Baru. Sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Lalu ada demokrasi pasca reformasi yang dari 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipasi. Kalau tujuan demokrasi itu apa sih? Kalau untuk tujuan demokrasi itu sebenarnya ada banyak ya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan beberapa tujuan demokrasi. Yang pertama itu ada mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan politik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum.
Yang kedua itu perlindungan hak asasi manusia, yang dimana demokrasi bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebiasaan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, dan keadilan hukum. Yang ketiga itu membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana demokrasi berupaya menciptakan masyarakat yang adil. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi juga mendorong pengurangan kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Yang keempat itu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan seimbang satu sama lain. Saya akan melanjutkan tujuannya. Tujuannya itu ada mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Demokrasi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam demokrasi, kebijakan ekonomi dan sosial direncanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Demokrasi mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik diperlukan. Selanjutnya lagi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Adanya demokrasi yang memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan menghindari konflik yang bersifat kekerasan atau otoriter. Dari kalian tahu nggak sih apa contoh demokrasi? Aku tahu sih dari contoh demokrasi itu sebenarnya banyak ya kalau di Indonesia itu. Tapi yang paling menonjol itu yang biasa kita laksanakan 5 tahun sekali itu pemilu. Kenapa sih pemilu menjadi contoh demokrasi? Ya sebenarnya ya karena mulai dari pernyataan tujuan demokrasi dari Pak Kansa tadi, yaitu yang dimana kekuasaan terbesar itu berada di tangan rakyat. Nah, di sini pemilu itu kan menggunakan sistem voting kan, dimana rakyat sebagian besar bahkan semua rakyat itu bisa memilih pemimpinnya sendiri. Jadi di situ pemilu ini memberikan hak untuk rakyat untuk menggunakan keputusannya untuk memilih pemimpin yang menurut mereka itu terbaik bagi mereka. Lalu bagaimana cara kerja sistem pemilu dalam sebuah negara demokrasi itu? Kalau untuk sistem pemilihan umum dalam sebuah negara demokrasi itu biasanya melibatkan beberapa tahap. Misalnya itu seperti yang pertama, pendaftaran pemilih, di mana warga yang memenuhi syarat mendaftar sebagai pemilih dan mendapatkan suara hak. Yang kedua itu penentuan calon, yang dimana partai politik atau kandidat independen mengajukan calon untuk dipilih oleh pemilih. Yang ketiga itu kampanye pemilihan, calon atau partai politik mengadakan kampanye untuk mempromosikan platform mereka kepada pemilih. Yang keempat itu ada pemungutan suara, yang dimana pemilih memilih calon atau partai politik favorit mereka dalam pemilihan umum. Yang kelima itu penghitungan suara, di mana suara pemilih dihitung untuk menentukan pemenang dalam pemilihan. Yang keenam itu pengumuman hasil, yang dimana hasil pemilihan diumumkan kepada publik dan calon yang memenangkan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Sistem pemilihan umum dapat bervariasi antar negara, termasuk metode pemungutan suara, cara perhitungan suara, dan aturan partisipasi pemilih. Namun, pada dasarnya memastikan representasi yang adil dan demokrasi bagi warga negaranya sendiri. Jadi seperti itu cara memilih pemilihan umum. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan seputar sejarah dari demokrasi kan ada demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965.
Aku kayak ada dengar pada saat demokrasi terpimpin ini terjadi beberapa kasus atau penyelewengan terhadap Pancasila atau UUD 1945. Itu kira-kira penyelewengannya apa aja? Oh, pada masa demokrasi terkomunis banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 seperti pembentukan nasionalis, agama, dan komunis, contohnya Nasakop. Terus ada TAP MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Terus ada lagi pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Lalu pengangkatan ketua DPR gotong royong atau MPR menjadi menteri negara oleh presiden. GBHM yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Jadi dari diskusi kita pada hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan di negara ini, yaitu negara Indonesia ini, menggunakan sistem demokrasi yang mana kekuasaan terbesar itu berada di tangan rakyat. Ya contohnya bisa diinterpretasikan seperti yang kita lakukan pada bulan pemilu bulan apa? Februari. Oh iya, pada bulan Februari kemarin itu, yaitu pemilu yang mana suara terbesar itu ada di tangan rakyat. Nah, menurut kami di sini juga demokrasi ini memberikan keadilan bagi rakyat karena mereka mendapatkan haknya untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu diskusi kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan pada saat kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.